mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Akhirnya nongol semua ya, danku. Saat ini kelompok-kelompok seperti ini telah menggumpal ya, menjadi gumpalan besar. Dari kacamata kita sebagai rakyat sebenarnya dapat diduga kelompok-kelompok ini sebenarnya hanya ingin merusuhi, ingin kekuasaan juga mungkin juga tidak menginginkan kelanggengan pemerintahan saat ini. Dan justru tindakan mantan-mantan tersebut menambah keruh suasana, bukan solusi yang kalian berikan itu. Forum Purnawirawan TNI termasuk Tri Sutrisno tuntut Gibran diganti lewat MPR. Mohon maaf nih, tanpa mengurangi rasa hormat yang memilih Gibran sebagai wakil presiden di Pilpres 2024 kemarin bukan hanya Forum Purnawirawan TNI, akan tetapi 58% masyarakat Indonesia. Tuntut Gibran untuk mundur ataupun diganti. Gantinya siapa? Ya, taulah keinginan mereka, Anies Baswedan. Karena rombongan mereka ini tidak suka wakil presiden yang langsung terjun ke masyarakat, membantu masyarakat. Mereka suka yang lebih baik duduk, ngomong panjang lebar. Nah, itu yang mereka suka. Kok ujuk-ujuk, unyu-unyu minta untuk diganti karena alasan keputusan MK. Ini harus hati-hati, Bolo. Kayaknya narasinya itu seakan-akan kan mendukung Pak Prabowo. Ini menurut saya, kalau Mas Gibran diganti, apa bukan tidak mungkin Pak Prabowo juga kehilangan posisi jabatannya sebagai presiden? Ini harus hati-hati, Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar lanjutan mengenai Purnawirawan yang bukannya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, malah akhir-akhir ini memberikan contoh yang kurang baik. Salah satunya adalah mantan wakil presiden di masa Orde Baru ya. Saya tidak mengerti kenapa orang-orang ini tiba-tiba meminta MPR mengganti Gibran ya. Alasannya apa ya kan? Bukankah Gibran dipilih oleh rakyat ya? Kan bukan hanya Purnawirawan saja yang ikut coblosan pemilihan presiden 2024 kemarin, iya toh? Iyalah. Saya heran kenapa kok orang-orang di negeri ini mudah sekali dicuci otaknya oleh kelompok-kelompok sudrun, termasuk golongan Purnawirawan, dia yang di dalamnya ada mantan wakil presiden di masa Orde Baru. Nggak habis pikir saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini tai. Tai memang barang remeh, tapi tai tidak bisa dianggap sepele. Tai memang tanpa harga diri, tapi tidak ada yang berani menginjak-injak tai. Tai mengajarkan kita keikhlasan yang hakiki. Ketika Tai diminta pergi, Tai tak berharap untuk kembali. Tai sering dianggap sebagai barang yang menjijikkan, padahal Gini nih, ya kan, kalau sudah melawan netizen plus 62 yang maha julid, ya kan? Gara-gara salah pilih teman, orang yang seharusnya dihormati, dihargai karena jasa-jasanya kepada bangsa dan negara, dan juga karena usianya yang sudah sepuh, akhirnya dikatakan seperti aduh. Gini ya, kalau salah pilih teman. Selanjutnya no comment. Lanjut. Forum Purnawirawan TNI termasuk Tri Sutrisno tuntut Gibran diganti lewat MPR. Mohon maaf nih, tanpa mengurangi rasa hormat yang memilih Gibran sebagai wakil presiden di Pilpres 2024 kemarin bukan hanya Forum Purnawirawan TNI, akan tetapi 58% masyarakat Indonesia. Nah, 58% itu dari berbagai elemen masyarakat.
Apapun dalilnya, Gibran saat ini sudah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, sudah menjadi Wakil Presiden kita. Alangkah bijaknya kita saat ini mendukung program Presiden dan Wakil Presiden. Program yang baik kita apresiasi, program yang kurang pas kita kritisi. Adapun jika kalian tidak puas dengan kinerja mereka selama menjabat, gampang, 2029 jangan dipilih lagi. Nah, kurang jelas bagaimana Pak para purnawirawan, Anda sebagai orang yang pernah menjabat ya berpangkat tinggi lah di negeri ini ya. Ada jenderal bintang 1, ada jenderal bintang 2, ada jenderal mantan maksudnya ya, mantan jenderal bintang 3. Atau mungkin juga ada mantan jenderal bintang 7 ya kan. Hahaha, puyir sakit kepala. Masa sih nggak ngerti bahwa presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung atau apa itu lupa saya ya, sistem pemilihan pejabat sistem proporsional terbuka ya, sehingga presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung tidak tertutup ya, terbuka oleh rakyat. Itu yang nggak bisa lah langsung diganti seenaknya. Emang elu siapa ya kan, emangnya cuma elu saja yang memilih presiden dan wakil presiden. Jangan samakan loh dengan masa Orde Baru ya. Lanjut. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Akhirnya nongol semua ya danku. Saat ini kelompok-kelompok seperti ini telah menggumpal ya, menjadi gumpalan besar ya, gumpalan raksasa, dan kita bisa melihatnya dengan jelas. Disclaimer ya danku, sebagai tokoh publik seharusnya mantan-mantan jenderal tersebut bisa atau dapat menjaga stabilitas negara ini ya, di tengah keadaan politik yang kian memanas, di mana pemerintahan terus-menerus diserang ya oleh opini dan narasi-narasi negatif dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kritikan, demokrasi ya. Tapi dari kacamata kita sebagai rakyat sebenarnya dapat diduga kelompok-kelompok ini sebenarnya hanya ingin merusuhi, ingin kekuasaan juga mungkin juga tidak menginginkan kelanggengan pemerintahan saat ini. Dan justru tindakan mantan-mantan tersebut menambah keruh suasana, bukan solusi yang kalian berikan itu. Alangkah bijaknya ya danku, kalau memang kalian tidak memiliki sesuatu di balik ini semua. Kalian kan kenal sama presiden yang juga jenderal, mungkin kawan, mungkin ada juniornya, ada seniornya ya. Alangkah bijaknya kalau bertemu langsung kepada Pak Prabowo ya, bicara baik-baik. Itu baru namanya kontribusi yang nyata untuk mencari arah bangsa ini. Nanti kalau kita sebagai rakyat menduga kalian itu tidak ada beda dengan kelompok-kelompok yang selama ini meneriakkan dan menginginkan ketidaklanggengan pemerintah ya, bukan malah seperti kalian menjadi hakim dan menghakimi pemerintahan saat ini ya danku, karena presiden dan wakilnya secara sah sudah dan sedang melaksanakan program-program pemerintah. Lagian kok yo segaris dengan kelompok-kelompok yang terus-menerus mempermasalahkan wapres. Jadi ganjil ya, ada apa? Maunya apa sebenarnya kalian? Seusia usul seperti kalian harusnya sudah menjadi manusia bijak yang tidak lagi perlu kok eksis untuk rusuh-rusuhan di negeri ini, dan seolah kalian itu menjadi satu bagian dengan kelompok yang sudah kronis sakit hatinya kepada pemerintah. Hormat jenderal seharusnya dari rakyat. Wapres dicopot tanda tanya. Mantan-mantan jindril ternyata sama kebeletnya dengan kelompok kronis itu. Semoga Pak Prabowo lebih ekstra memperhatikan keadaan ini agar pemerintahannya lebih berhati-hati dan kuat menyikapi gumpalan raksasa ini. Wow,
Ini sih bukan gumpalan raksasa ya, memang seolah-olah mantan jenderal ya, purnawirawan. Ya kan ketika dia sudah menjadi mantan, dia kembali lagi ke masyarakat sebagai manusia biasa, sebagai rakyat, ya rakyat sipil. Berarti kalau jumlahnya itu nggak sampai 1.000 orang, ya bukan raksasa namanya. Kenapa? Karena dibandingkan dengan 58% rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, waduh nggak sebanding ya. Jadi yang perlu diwaspadai oleh pemerintah adalah upaya-upaya doktrinisasi atau cuci otak yang dilakukan oleh para sudrun-sudrun itu gitu loh. Sampai-sampai para mantan jenderal itu terprovokasi. Itu yang seharusnya perlu diperhatikan ya. Lanjut. Tuntut Gibran untuk mundur ataupun diganti. Gantinya siapa? Ya, tahulah keinginan mereka, Anies Baswedan. Karena rombongan mereka ini tidak suka wakil presiden yang langsung terjun ke masyarakat, membantu masyarakat. Mereka suka yang lebih baik duduk, ngomong panjang lebar. Nah, itu yang mereka suka. Makanya mereka terus-terusan menyerang, menjatuhkan Gibran untuk diganti Anies. Wah. Hahaha. Sudah bisa ditebak ya. Jadi para purnawirawan ini ya, para mantan-mantan jenderal ini sepertinya memang sudah terkena virus sudrunisasi ya, virus kadalgurunisasi. Sehingga mereka berharap agar wakil presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka itu diganti oleh siapa? Siapa yang menggantikannya? Ya wabah lah. Parah ya kan. Aduh gimana ini? Lanjut. Belum selesai urusan ijazah palsu, muncul lagi maklumat yang dikeluarkan oleh para jenderal. Ya, ini apakah berbahaya bagi Pak Jokowi, bagi Mas Gibran? Kita bedah ya. Jadi sebelum saya masuk tentang hal tersebut, ada baiknya kita sama-sama pahami bahwa politik kita dalam sejarahnya itu ya, dari Indonesia mulai berdiri itu ada 3 kelompok ya, 3 kelompok politik. Yang pertama adalah kelompok nasionalis, yang kedua adalah kelompok agamis ya, yang ketiga adalah kelompok sosialis ya. Nah, kelompok agamis ya ini terbagi lagi, ada yang agamis nasionalis, ada ya kelompok agamis yang masyumi, ada kelompok agamis fundamentalis. Ya, fundamentalis ini artinya adalah yang keras menginginkan Indonesia itu adalah menggunakan ideologi agama, ya. Yang di masyumi ini moderat nih, agak moderat tetapi irisannya banyak ke fundamentalis. Dan nasionalis adalah kelompok muslim, ya, orang-orang muslim, tokoh-tokoh politik atau siapapun yang menginginkan Indonesia ini menggunakan azas Pancasila, gitu ya. Nah, kelompok-kelompok inilah dalam sejarahnya sampai saat ini ada, kalau kita bicara peta politik, gitu ya. Nah, kemarin ada maklumat para jenderal ya, yang sekarang sedang viral. Ya, kalau kita mau bedah mereka, kita nggak perlu repot-repot cara membedahnya. Pakai pendekatan apa yang tadi saya katakan, ya. Kita lihat siapa sih inisiatornya. Kita cari yang paling tertinggi adalah Fakhrul Razi. Siapa Fakhrul Razi? Fakhrul Razi ini memang tokoh politik bisa kita katakan, tetapi dia ada di garis mana, di kelompok yang mana? Ya, Fakhrul Razi ini dalam kancah politiknya itu termasuk tokoh yang cukup disegani, ya, jenderal yang cukup disegani ya dari TNI. Dia lahir dari orang tua yang berasal dari Sumatera Barat. Padang ya, kita tahu Padang itu paling anti terhadap Jokowi. Saya juga Padang, tetapi saya yang nasionalis gitu ya. Nah, Fakhrul Razi ini juga pernah jadi menteri di 2020 dan di reshuffle ya. Yang dimana ketika di reshuffle dia mengatakan dia dipecat oleh kabinet Indonesia Maju karena dia membela Front Pembela Islam. Ya, karena dia bilang satu-satunya menteri yang menolak Front Pembela Islam untuk dibubarkan adalah dia, dan seminggu kemudian dia di reshuffle dan dia mengatakan itu dia dipecat karena itu, gitu ya. Nah, Fakhrul Razi
setelah dia tidak menjadi Menteri Agama ya di Indonesia Maju, dia berkecimpung dalam apa? Dalam mendorong Pak Anies ya untuk presiden kemarin, pemilihan presiden kemarin. Artinya dari sini kita bisa lihat ya, Fahru Rozi ini kelompok yang mana? Ya, teman-teman bisa simpulkan sendiri. Artinya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir mau ada maklumat purnawirawan jenderal lah, ada letkolnya, ada apanya, nggak usah dihiraukan, karena itu memang bagian dari kelompok ya politik. Ya kita memang negara demokratis, itu hal wajar-wajar aja. Tetapi itu tidak akan mengganggu yang namanya Pak Jokowi dan Pak Gibran, karena itu adalah kelompok yang kecil. Karena fakta di Indonesia ini kelompok yang terbesar adalah kelompok Islam yang nasionalis. Iya, menurut teman-teman bagaimana? Apakah para mantan-mantan jindril ini masuk ke kelompok agamis, sosialis, ataukah nasionalis ya? Karena seharusnya ya, karena ini militer ya. Sementara di negara demokrasi seperti Indonesia, militer tidak memiliki hak pilih atau hak politiknya itu dicabut sementara sampai yang bersangkutan purna bakti atau purna tugas sebagai militer gitu ya. Nah seharusnya ya para purnawirawan ini masuk kategori itu kelompok nasionalis yang membela persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, ya kan? Tidak boleh masuk kelompok sosialis ya atau mungkin komunis begitu ya yang lebih kerasnya, tetapi di Indonesia kan paham komunis dilarang ya, tetapi paham sosialis masih ditoleransi. Dan juga tidak boleh masuk ke kelompok atau golongan agamis gitu. Kenapa ya? Karena ini mantan jenderal gitu loh. Ketika dia masih menjabat masih aktif sebagai militer ya, sebagai anggota, dia masuk kelompok nasionalis gitu loh. Nah, kok bisa sekarang tiba-tiba ini orang masuk ke kelompoknya para wabah gitu loh. Aduh, bahaya sekali ya, bahaya sekali. Lanjut. Bolo, mergone ana sing gawe ontran-ontran minta Mas Gibran diganti. Aku saiki ngirime video-video Mas Gibran bolo. Iki ya bolo. Dikira cupu ra ngertia suhu Gibran sak dadine Gibran sak pole. Mantap. Bolong, ini loh ada video. Ini kita perhatikan dan dengarkan bolo ya. Salah satu poin yang ingin kami sampaikan, seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang ingin kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang. Bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Nah, terus satunya ini bolo ya. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mohon izin dan hormat Bapak Purnawirawan TNI ya. Mohon maaf, izin menanggapi. Suwun. Karena sudah di medsos dan sifatnya terbuka. Jadi semua dilindungi oleh hukum dan undang-undang untuk bisa menyampaikan pendapat. Kecuali kalau ini sifatnya tertutup. Nah, yang ini Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ini bentuknya forum boleh ya. Karena sudah purnawirawan kan boleh menggunakan hak-hak politiknya karena sudah menjadi warga sipil kan gitu. Sekarang kita masuk ke
apa yang diaspirasikan itu. Ya boleh. Pak Prabowo itu intinya jangan ketergantungan dengan Pak D. Jokowi gitu. Karena Pak Jokowi itu hanya nitepan anaknya gitu. Nah, coba diingat lagi. Coba diingat lagi saat itu kalau nggak salah pas Pak Jokowi jadi presiden itu arahnya itu kan malah justru ke Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Satu presiden, satu wakil. Bahkan nggak ada sama sekali kan Mas Gibran. Bahkan beberapa calon pun minta Mas Gibran. Pak Jokowi kan enggak. Tapi di akhir justru Pak Prabowo yang meminta Mas Gibran kan. Jadi ini memori ini jangan dibolak-balik. Kan itu. Jadi mereka itu nggak tahu kan karena tidak masuk di timnya Pak Prabowo. Jadi wajar kan itu. Lah kalau masalah soal hutang budi, ini kan gimana sih? Saya rasa ini kan sudah malang melintang perpolitikan tingkat nasional dan mohon maaf ya sudah berpangkat jenderal juga kan gitu. Ini kan soal politik. Kalau Pak Prabowo saat itu tidak gandeng Mas Gibran, apa mereka ini bisa yakin nanti menang? Itu pertama. Kedua, mereka mulai mendistorsi Pak Prabowo Gibran. Apakah benar tulus karena cinta ke Pak Prabowo yang sesama TNI? Atau, ini ya, karena ada kepentingan lain di 2029 nanti. Sehingga seakan-akan mendukung Pak Prabowo, padahal di situ ada kepentingan yang tersembunyi. Ya kan namanya, kita tidak tahu kan. Mereka mengatakan gitu, kita ya punya persepsi juga kan, boleh-boleh saja kan. Mereka minta untuk mengusulkan pergantian wakil presiden Mas Gibran karena bla 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 kan. Nah coba ya. Satu, mereka tidak berada di timnya Pak Prabowo Gibran saat itu. Dua, saat proses sampai pemilihan tidak mempermasalahkan. Tiga, sekarang sudah dimenangkan Pak Prabowo dan sudah dilantik dan sudah melewati 100 hari. Keempat, kok ujuk-ujuk unyuk-unyuk minta untuk diganti karena alasan keputusan MK. Ini harus hati-hati, Bolo. Kayaknya narasinya itu seakan-akan kan mendukung Pak Prabowo. Tapi coba perhatikan, pemilihan presiden, wakil presiden itu satu paket. Kalau mereka itu menuntut Mas Gibran itu diganti karena alasan keputusan MK kemarin, coba katakan Bolo. Karena satu paket, padahal itu sudah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka ini menurut saya, kalau Mas Gibran diganti, apa bukan tidak mungkin Pak Prabowo juga kehilangan posisi jabatannya sebagai presiden? Ini harus hati-hati, Bolo. Lah ora ono apa-apa blas lho. Mas Gibran ya ora ngopo-ngopo, ora neko-neko, ora nglanggar ini itu, kok unyuk-unyuk. Ngajukan ini, tanda tangani. Lah apa kalau sudah 100-an purnawirawan jenderal yang juga merupakan masyarakat sipil itu akan mengalahkan 58% mayoritas pemilih satu putaran itu? Belum tentu, Bolo. Ini negara demokrasi, bukan negara totaliter dan juga bukan negara militeristik. Kita negara demokrasi. Dan mohon izin, purnawirawan ini sudah menjadi masyarakat sipil seperti kita, bukan militer aktif. Jadi belum tentu yang disampaikan itu harus doktrin seperti saat aktif di militer. Siap laksanakan dan, siap laksanakan dan, siap laksanakan dan. Belum tentu. Ini di ranah sipil. Lah Pak Prabowo loh.
Diisukan kudeta wae gentle. Diberhentikan dari TNI wae masih gagah. Hidup di pengasingan di luar negeri pun tetap eksis. Siapa yang mengembalikan marwah Pak Prabowo sebagai Jenderal TNI? Itu keputusan presiden saat masih dijabat oleh Joko Widodo. Loh, sekarang seperti mau jadi pahlawan yang mau dukung Pak Prabowo loh. Pemilu ora dukung Pak Prabowo, kan itu. Calonnya nyerangnya Pak Prabowo seperti itu saat itu nggak diingatkan. Lah kok sekarang ini malah upaya mendistorsi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran itu kan ini nalar logikanya gimana gitu. Kalau ini benar-benar niatnya mendukung Pak Prabowo. Aja-aja ada sesuatu yang maklutik sebenarnya yang diinginkan. Kecuali Mas Gibran itu melanggar konstitusi. Atau karena sesuatu hal sakit dan seterusnya tidak bisa melaksanakan tugasnya. Atau berhalangan seumur hidup. Masyarakat kecil seperti saya pun insya Allah juga bisa memahami ini. Oke, tetap semangat. Mantap. Mohon maaf. Ya, teman-teman ya, tadi barusan kita melihat dua video yang dibuat oleh Pak Bolo ya. Saya sajikan secara berurutan ya, karena menurut saya masih relate dan membahas persoalan yang sama. Tetapi saya tertarik ya dengan pernyataan Pak Bolo di bagian agak-agak depan tadi ya, yang bukan komentarnya sebetulnya, ketika Pak Bolo ini menyepil sebuah pernyataan pidato mantan jenderal ya, seorang purnawirawan yang mencoba, menurut saya ini ya, versi saya, mencoba mengadu domba antara Prabowo dan Jokowi dengan mengatakan bahwa ketika Jokowi itu merestui atau mendukung Prabowo menjadi presiden, itu bukan karena Jokowi itu sayang kepada Prabowo, tak melainkan karena Jokowi ingin menitipkan anaknya sebagai wakil presiden kepada Prabowo. Aduh, fitnahan apa lagi? Ini fitnahannya kok kurang keren gitu ya. Maksudnya ecek-ecek lah kalau istilah anak muda itu mudah sekali dipatahkan, tapi terserah lah ya, karena menurut mereka itu adalah sebuah narasi yang sangat luar biasa, narasi yang sangat ilmiah, yang kemungkinan besar dianggap bisa mencuci sebagian besar otak masyarakat Indonesia. Padahal ya enggak seperti itulah, hanya orang-orang dengan EQ 78 saja yang percaya dengan omongan-omongan para sodrun, kadrun, badrun, dan juga saat ini diikuti oleh segenap atau beberapa gelintir, beberapa biji ya. Walaupun juga banyak sih, ratusan mantan jenderal ya. Terserah. Bagaimana menurut kalian? Ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang memberi backsound kurang enak didengar ya, pada video yang memperlihatkan sosok sang mantan wakil presiden masa Orde Baru ya. Dari sini kita bisa memahami pepatah kuno bahwa jika kita ingin wangi, maka kita harus berteman dengan penjual minyak wangi. Dan kalau kita berteman dengan tukang sedot WC, maka sudah bisa diprediksi apa yang akan terjadi. Hahaha. Mantan wakil presiden berteman dengan para sudrun, jadinya ya kocak macam kayak gini ya, nggak ada harga dirinya lagi di mata netizen plus 62. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.